Radio Republik Indonesia Sintang, RRI, Radio Tanggap Bencana COVID-19, menyampaikan Buletin Sepekan. Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang, edisi Minggu 24 April 2022, disampaikan saya Taufik Hidayat dan Widya Hidayanti. Pekan ini kami menghimpun berbagai peristiwa aktual, aktivitas Ramadan, perekonomian, serta berbagai peristiwa yang terjadi di Kabupaten Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu. Badan Pengurus Cabang BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Sintang memberikan program bantuan beasiswa kepada pelajar berprestasi dan kurang mampu di sekolah. Tahun 2022 ini, HIPMI bekerjasama dengan PT Sugi Graha Indah dalam program HIPMI Peduli memberikan beasiswa dalam bentuk uang tunai dan kaplingan tanah pada siswa Madrasah Aliyah Negeri Sintang. Ketua BPC HIPMI Kabupaten Sintang Imam Asrori mengatakan, ini merupakan program tahunan HIPMI dan SGI Education program setelah 1 tahun vakum akibat pandemi COVID-19. HIPMI Peduli untuk yang program beasiswa ini memang bekerja sama dengan PT Sugi Graha Indah, PT SGI, ada program SGI Education, memberikan beasiswa kepada siswa-siswa berprestasi di Kota Sintang khususnya dalam bentuk tanah kaplingan dan dalam bentuk uang tunai. Kita juga langsung hadirkan notaris di tempat sehingga nantinya beasiswa yang diberikan ini sudah termasuk biaya balik nama. Yang pasti kita ingin juga memacu kepada pelajar-pelajar untuk lebih berprestasi, lebih giat belajar, supaya ketika mereka berprestasi nanti mereka juga belajar tentang pentingnya investasi. Ketika kita berikan dalam bentuk kaplingan tanah, mereka akan menyadari bahwa ternyata investasi ini apabila disimpan, maka nilai peningkatan harganya itu cukup drastis daripada disimpan dalam bentuk tabungan uang. PT Kusuma Jaya Agro menjalin kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Sintang dan PLN Group dalam penanganan permasalahan sampah serta covering untuk bapot bahan akar energi terbarukan PLTU Sintang 3x7 MW. Direktur PT Kusuma Jaya Agro Raden Hidayatullah Kusuma Dilaga mengatakan dengan latar Indonesia telah masuk zona energi terbarukan dan Kabupaten Sintang tengah dicanangkan menjadi ibu kota Provinsi Kapuas Raya. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Sintang semestinya dapat memproduksi untuk energi tersendiri. Karena dengan latar belakang bahwa kita sangat peduli dengan lingkungan, ingin menjadikan sampah itu bukan sebagai musuh, tapi sampah itu menjadi teman. Salah satunya menjadikan sampah ini menjadi sumber energi. Nah, menjadikan kota lebih asri, menjadikan masyarakat lebih sehat. Itu tujuan utamanya, sambil memberikan bantuan untuk energi baru terbarukan untuk pembangkit yang ada di Kabupaten Sintang. Momentum memperingati Hari Kartini yang bertepatan dengan bulan Ramadan, Gabungan Organisasi Wanita atau GOW Kabupaten Sintang menyalurkan bantuan pangan pada sejumlah panti dan kaum duafa di Kota Sintang. Ketua GOW Kabupaten Sintang, Radini Puryani mengatakan, bantuan tidak hanya untuk panti asuhan Muslim saja, namun juga panti asuhan Katolik dan Kristen Protestan yang ada di Sintang. Bantuan ini diberikan dari sumbangan semua organisasi wanita yang kemudian dikumpulkan dan disalurkan. Ada 29 organisasi wanita yang terdaftar, namun itu bukan halangan untuk organisasi wanita yang belum terdaftar tetap akan dilibatkan dalam kegiatan ini karena peran mereka sebagai organisasi wanita patut diapresiasi oleh GOW. Penyerahan secara simbolis per organisasi. Sementara yang terdaftar itu ada 29 dan ada beberapa yang belum terdaftar. Namun kami tetap merangkul, walaupun mereka belum terdaftar di Kesbangpol, tapi kami tetap merangkul karena walaupun dia tidak terdaftar, dia merupakan salah satu organisasi wanita. Bantuan itu kita tujukan kepada panti-panti asuhan. Tidak hanya panti-panti asuhan yang orang-orang Muslim, namun juga pada yang non-Muslim kami berikan. Di Sintang ini ada 2 yang akan kami berikan yang non-Muslim dari Katolik dan Protestan. Terus yang Muslim di sini ada 5, jadi 7 panti asuhan yang akan kami salurkan. Dan untuk organisasi juga ada merekomendasikan kaum-kaum duafa. Itu juga akan kami salurkan per organisasi masing-masing.
Anggota Komisi 4 DPR RI Yesi Meladia mengatakan secara akumulatif jumlah kumulatif perempuan di DPRD Sintang masih di bawah ketentuan partai politik yakni 30%, sehingga suara perempuan cenderung terabaikan. Hal tersebut ditegaskan Yesi saat menjadi narasumber dialog khusus Hari Kartini yang digelar RRI Sintang di Cafe Dea Sintang Kamis 21 April 2022. Yesi mengatakan seharusnya perempuan mampu menempatkan wakilnya minimal 30% jika memungkinkan dapat mengimbangi jumlah laki-laki di parlemen. Ini perempuan hanya penambah kuota untuk menambah suara saja, tapi tidak dijadikan skala prioritas dalam pencalonan itu. Yang mengerti dan paling tahu tentang peran perempuan, sekompleksitasnya persoalan perempuan itu ya perempuan itu sendiri. Ketika kita memperjuangkan misalnya fungsi pengawasan, di DPR kan ada fungsi pengawasan salah satu. Banyak kejadian di Kalimantan Barat, banyak human trafficking, TKW tindak seenaknya, kemudian asisten rumah tangga kan banyak kaum perempuan, banyak ibu-ibu. Nah mereka banyak mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Nah, ini siapa yang bisa menyuarakan ini? Untuk perempuan itu sendiri. Dialog Hari Kartini yang digelar RRI Sintang bersama gabungan organisasi GOW Kabupaten Sintang menghadirkan pula perempuan berlatar belakang birokrat, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sintang Dr. Anda Setina MSI, dan perempuan yang berkarir sebagai pengusaha Radini Puryani. Masjid Al-Muhajirin Sintang mengadakan 3 kategori lomba dalam rangka memeriahkan bulan suci Ramadan. Ketua Panitia Kegiatan Ramadan Masjid Muhajirin Sintang mengatakan 3 kategori lomba tersebut yaitu azan, lomba hafalan surah pendek, dan lomba praktek sholat. Pesertanya terdiri dari anak tingkat SD sampai SMP yang tinggal di sekitaran Masjid Al-Muhajirin Sintang. Tujuannya semuanya itu baik lomba azan, lomba baca hafalan surat pendek maupun sholat itu adalah untuk membiasakan ke anak-anak kita mempelajari dan mendalami syiar agama Islam kita. Itu tujuan utamanya. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah untuk regenerasi kepada kami-kami yang tua, yang sepuh-sepuh ini, supaya ada ini muncul. 5 pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat periode 2022-2027 resmi dilantik oleh Bupati Sintang Jarod Winarno di pendopo rumah jabatan Bupati Sintang. 5 pimpinan Basnas tersebut yaitu Toto Agus Sudono, Anwar Sayuti, Ade Muhammad Junaidi, Haji Romli, dan Hardan M. Nur. Dalam sambutan Bupati Sintang yang disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang, Syarif Yasser Arafat mengatakan, pelantikan Basnas Kabupaten Sintang dipandang penting. Lahirnya UU nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran Basnas sebagai lembaga yang berwenang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat yang dikeluarkan masyarakat khususnya umat Islam. Saya juga berharap Basnas Kabupaten Sintang dapat bertransformasi dengan transformasi yang luar biasa. Saya juga meminta para pimpinan baru yang telah dilantik untuk dapat melakukan terobosan baru untuk 5 tahun ke depan, terutama terobosan dalam bidang digital. Kita harus terus berinovasi dalam memberikan pelayanan zakat, sehingga dapat meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang menggelar operasi penyakit masyarakat atau pekat di sejumlah tempat hiburan di Kota Sintang pada Kamis dini hari 21 April 2022. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang Siti Musrikah mengatakan operasi pekat dilakukan menindaklanjuti surat edaran Bupati Sintang mengenai jam buka tempat hiburan malam di Kabupaten Sintang paling lama pukul 22 waktu Indonesia Barat. Operasi pekat kali ini dilaksanakan pada Rabu 20 April 2022 pukul 23 waktu Indonesia Barat sampai pukul 3 dini hari berikutnya, menjaring lebih dari 100 orang pengunjung tempat hiburan malam yang tidak dapat menunjukkan kartu tanda penduduk. Untuk merazia tempat hiburan malam mana yang masih buka setelah jam 10. 100 lebih yang tidak punya KTP. Yang tadi punya KTP kita lepaskan, itu penuh ruangan itu. Karena kami memberlakukan peraturan itu untuk semua orang. Besok saya akan melalui Pak Kasat untuk panggil
pengelolanya. Karena mereka sudah mengetahui dan sudah menerima surat edaran Bupati. Coba menghargai sedikit. Ini bulan Ramadan. Dan surat edaran itu berlaku untuk semua pemilik tempat hiburan malam. Kementerian Agama Kabupaten Sintang, PCNU, Polres, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sintang menggelar kegiatan 1 juta vaksin booster di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang 21-23 April 2022. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sintang, Haji Ihwan Pohan mengatakan, kegiatan 1 juta vaksin booster diberikan kepada ASN, tokoh agama, masyarakat umum, pelajar, mahasiswa, dan tenaga pendidik pondok pesantren. Pelaksananya sebenarnya tidak hanya hari ini, dilakukan pada tanggal 21 sampai 23. Yang belum bisa hadir pada hari ini, maka kami persilakan disampaikan informasi ini kepada teman-teman, kepada keluarga, tetangga, supaya datang lagi kembali besok. Yang belum divaksin booster ataupun 1 dan 2 juga tetap dilayani. Jadi tidak ada harus yang ketiga. Jadi silakan diundang teman-teman, keluarga semuanya. Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'rib Staima Sintang menyantuni anak yatim piatu dan guru ngaji di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Santunan program Staima tersebut berupa paket sembako dibagikan kepada 90 anak yatim terdiri dari mahasiswa, santri, hingga guru ngaji. Kepada RRI, Ketua Sekolah Tinggi Ma'rib Sintang, Muhammad Faisal mengatakan, sepanjang bulan Ramadan, pihaknya menyelenggarakan sejumlah kegiatan. Satu diantaranya, Staima Berbagi. BEM dan Staimanya itu berbagi. Nah, berbagi dalam hal ini ya sembako, Bang. Sembako, ya. Adapun item yang dibagi itu satu, yaitu beras 5 kilo, terus minyak goreng 1 kilo, terus gula 1 kilo, mie ada kopi, ada teh. Angkatan Muda Muhammadiyah AMM Kabupaten Sintang menggelar buka puasa bersama di Masjid Nurul Jannah Aksaya 2 Sintang. Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM Kapuas Raya Sintang, Erga Oviananda mengatakan, momentum bulan Ramadan ini digunakan IMM untuk bersilaturahmi baik bersama IMM sendiri maupun organisasi AMM. Tema tausiah dalam buka puasa bersama ini, eratkan ikatan menuju kebersamaan untuk kemajuan. Berharap Muhammadiyah dapat semakin solid dalam menjalankan amanah organisasi untuk kemajuan umat khususnya di Kabupaten Sintang. Sementara itu, Ikatan Keluarga Minang IKM Kabupaten Sintang memberikan santunan kepada anak yatim piatu dan berbuka puasa bersama di Sekretariat IKM Kabupaten Sintang Jalan Lintas Melawi Sintang. Ketua DPD IKM Sintang Indefri mengatakan bersyukur acara ini berlangsung lancar kendati baru pertama kali dilaksanakan, namun antusias masyarakat Minang untuk berbagi cukup tinggi. Buka puasa bersama kali ini diharapkan dapat menumbuhkan empati warga Minang untuk para anak yatim piatu di Sintang. Minimal memperhatikan bagaimana kondisi mereka makan mereka setiap hari. Apakah anak-anak dan ponaan-ponaan ambo yang hadir di Palanta IKM Sintang itu ada makanan untuk besok pagi yang akan kita makan? Ambo turun ke dapur IKM mencari bahwa sesungguhnya orang Minang yang ada di Kabupaten Sintang. Jadi kami punya niat untuk membangun operasi, untuk membangun ekonomi kerakyatan, untuk membangun orang Minang yang ada di Kabupaten Sintang. Jadi dengan hadirnya ibu-ibu, ayah-ayah, ayah bunda, terutama anak-anak dan anak-anak ambo bertanggung jawab untuk makan kalian besok pagi. Kami, Rumah Gadang IKM, menunggu tarif. Ayo orang Minang, masuklah ke rumah IKM. PMI Kabupaten Melawi kembali mengadakan pembagian takjil kue di Nangapinuh Kabupaten Melawi. Kepala Markas PMI Melawi, Indriati mengatakan, takjil yang telah dibagikan berjumlah 220 paket dan digelar di 2 titik tempat, yaitu 200 takjil kue dibagikan di lampu merah Tugu Naruto untuk para pengguna kendaraan dan pejalan kaki, dan 20 kotak nasi dibagikan di Masjid Al-Hadi Baitusalam. Kami membagikan takjil buka puasa gratis berupa kue-kue dan nasi bungkus kepada para pengendara dan pedagang kecil. Walaupun
tidak seberapa yang kami bagikan, tapi paling tidak kami hadir di tengah-tengah masyarakat, di mana kegiatan ini merupakan agenda rutin kami yang kami laksanakan insya Allah tiap bulan Ramadan. Pengurus Lembaga Persaudaraan Pembinaan Mu'alaf LP2M Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat memberikan bantuan paket sembako kepada anak yatim, kaum duafa dan mu'alaf di wilayah Kapuas Hulu dalam rangka bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Ketua LP2M Kabupaten Kapuas Hulu Indra Abdurrahman menjelaskan kegiatan membagikan paket sembako kepada anak yatim, duafa dan mu'alaf di Kapuas Hulu atau yang disebut dengan kegiatan mu'alaf berbagi di bulan suci Ramadan dilaksanakan rutin setiap tahun dalam bulan suci Ramadan dengan menyasar sampai ke wilayah pedalaman. Bantuan ini berupa minyak goreng, pokok sembako lah kepada para anak yatim, para duafa dan para mu'alaf itu sendiri ke pelosok-pelosok, ke pedalaman-pedalaman. Ini dilakukan kita pada bulan suci Ramadan ini berbagi. Judulnya Mu'alaf Berbagi di bulan suci Ramadan. Mu'alaf berbagi ini adalah semata-mata ikhlas karena Allah. Tujuannya membantu, peduli sesama umat manusia. Puak Melayu Kabupaten Sintang menyelenggarakan pesantren Ramadan yang digelar selama 3 hari, yakni pada 18 hingga 20 April 2022 di Masjid Miftahul Jannah, Ulak Jaya, Kecamatan Sintang. Kegiatan pesantren Ramadan ini dibuka oleh Bupati Sintang, Dr. Haji Jarod Winarno MD PH pada Minggu pagi 17 April 2022. Ketua Panitia yang juga Ketua POM Sintang Safri Judiardi mengatakan tujuan kegiatan ini adalah ikhtiar kolaborasi yang dihadirkan Puak Melayu dalam ikut serta menghadirkan gerakan peduli kepada generasi yang ada di Kabupaten Sintang ini. Adapun tujuan daripada kegiatan ini adalah ikhtiar kolaborasi yang dihadirkan oleh Puak Melayu untuk atau dalam serta menghadirkan gerakan peduli kepada generasi-generasi yang ada di Kabupaten Sintang ini. Pengurus Hari Besar Islam PHBI Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat melaksanakan silaturahmi dan buka puasa bersama dengan Bupati Sintang di pendopo Rumah Jabatan Bupati Sintang Selasa sore. Silaturahmi dan buka puasa bersama PHBI dan Bupati Sintang sekaligus menyerahkan santunan pada 101 anak yatim piatu dari 5 panti asuhan di Kabupaten Sintang. Ketua PHBI Kabupaten Sintang Abdur Rani mengatakan silaturahmi dan buka puasa dengan Bupati dan anak yatim satu dari sekian agenda PHBI selama bulan Ramadan. Agenda PHBI tahun ini, selain berbagi, juga ada safari Ramadan di Tertung dan di Kedabang. Disperindakop dan UKM Kabupaten Sintang menggelar bazar minyak goreng, gula pasir, tepung terigu dan susu kental manis di halaman Disperindakop dan UKM Kabupaten Sintang. Kepala Disperindakop dan UKM Kabupaten Sintang Arbudin mengatakan, bazar kali ini juga menyediakan beras, daging beku dan gas LPG 3 kg untuk keperluan masyarakat yang merayakan Idul Fitri. Ada ini kupon, siapa yang datang langsung ngambil. Artinya ini siapa yang mau berminat untuk mendapatkan sembako murah bisa langsung berhubungan dengan misalnya dan Bulog yang perlu daging atau perlu beras, kemudian gas LPG dengan pihak Pertamina, tinggal bawa tabung gas yang kosong, tukar, bayar. Kesulitan mendapatkan minyak goreng atau migor di Sintang membuat harga minyak goreng melambung tinggi di beberapa daerah di Kabupaten Sintang seperti Serawai dan Ambalau. Catatan pada tanggal 20 April 2022, harga minyak goreng curah mencapai Rp35.000 per liter. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kabupaten Sintang, Rudi Andreas, mengungkapkan untuk di Serawai Ambalau harga minyak goreng curah saja sudah Rp35.000 per liter, sementara minyak goreng kemasan kosong. Sebenarnya memang perlu Disperindak ini membantu seperti yang dilakukan mereka di Sintang nih lah contohnya kan. Memang harga meningkat ya kan, namun tidak ada juga keluhan-keluhan yang mendasar di masyarakat tuh mungkin tidak ngomong lah kan atau tidak sampaikan ke kita gitu Yang sampai ke kita nih kalau mereka buat status, story, Facebook kan, WA, itulah keluhannya.
Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat menyatakan pekan ketiga bulan suci Ramadan 1443 Hijriah 2022 Masehi, stok minyak goreng curah di Kabupaten Kapuas Hulu kembali tersedia. Kepala Bidang Perdagangan, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Kapuas Hulu, Kasianus Kintoy, menjelaskan berdasarkan monitoring yang dilakukan pihaknya, sebelumnya minyak goreng curah di wilayah Kapuas Hulu khususnya Kota Putu Sibau sempat kosong hampir 1 bulan. Namun sudah 3 hari terakhir, stok minyak goreng curah di wilayah setempat kembali tersedia. Untuk minyak goreng curah ini sudah hampir 2-3 hari sudah ada di Putu Sibau. Tapi karena penjualannya terbatas dan untuk dipergunakan untuk mereka yang berjualan gorengan. Kan sudah ada pengecernya. Jadi mereka langsung berhubungan dengan pengecer yang bersangkutan. Nah, jadi dia dijual menggunakan galon. Itu ya per kilo lah. Itu seharga 16.500 sampai 17.000. Yang penyuplai minyak goreng curah itu dari Pontianak, dari PT Wilmar. Karena kalau kami melihat dari aplikasi SIM merah yang dikeluarkan Kementerian Perindustrian, itu ada 8 pengecer untuk Kapuas Hulu. Saudara, demikian Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 24 April 2022. Mewakili kerabat kerja tim Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang, penulis naskah Suryatini, teknik rekaman dan editing Kiki Wulandari dan Ade Ramli, serta narator saya Taufik Hidayat dan Widya Hidayanti mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.